Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Umu Hairia M, mahasiswa PMM asal Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan menjelaskan tentang memahami hubungan pragmatik dengan ilmu-ilmu lain. Pragmatik dan gramatikal. Korespondensi gramatikal ditentukan oleh atau ditunjukkan dengan kaidah-kaidah pemetaan atau pemulaan. Koresponden pragmatik ditujukan dengan masalah-masalah dan pemecahannya. Kaidah gramatika suatu bahasa biasanya sudah dipetakan secara pasti sehingga suatu penyimpangan yang dilakukan oleh N segera dapat diketahui. Pragmatik dan semantik. Semantik adalah kajian tentang makna. Apakah itu makna kata atau biasa disebut semantik leksikal, atau makna frasa atau disebut semantik frasa, atau kalimat yang disebut semantik sintaksis. Contoh kalimat. 1. Kalimat ambigu. A. Menerbangkan pesawat itu berbahaya. B. Menerbangkan pesawat adalah tindakan berbahaya. C. Pesawat yang terbang itu berbahaya. Kalimat B dan C tidak ambigu, tetapi kalimat A terasa ambigu dan maknanya bisa sama dengan B dan C. Contoh, kalimat B dan C tidak ambigu, tetapi kalimat A terasa ambigu dan maknanya dengan B dan C. Saya menerbangkan pesawat, dan pesawat itu saya terbangkan. Pragmatik dan sosiolinguistik. Sosiolinguistik ialah kajian bahasa yang dikaitkan dengan faktor-faktor atau gejala-gejala sosial dari penggunaan bahasa. Dari segi semangat, kedua kajian itu sama, yakni sama-sama menjadi pendobrak linguistik struktural yang dirumuskan oleh Chomsky. Dalam sebuah percakapan antara penutur A dan penutur B tentang topik harga BBM di tempat kerja, mungkin keduanya menggunakan bahasa daerah, tetapi begitu datang C, percakapan berubah menggunakan bahasa Indonesia karena C tidak mampu berbahasa daerah. Suasana yang tadinya akrab berubah menjadi agak formal. Sosiolinguistik mungkin melihat perubahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia yang mempunyai makna sosial tertentu sebagaimana kemungkinan tadi, yakni mengubah suasana akrab menjadi suasana lebih formal. Pragmatik dan psikolinguistik. Psikolinguistik dibatasi sebagai the study of language expression and linguistic behavior, as well as the psychological mechanism responsible for them. Linacre, 1973, psikolinguistik adalah telaah pemerolehan bahasa dan perilaku linguistik, terutama mekanisme psikologis yang bertanggung jawab atas kedua aspek itu. Psikolinguistik adalah ilmu antardisiplin antara psikologi dan linguistik yang memiliki ciri-ciri antara lain. A. Membahas hubungan bahasa dengan otak. B. Berhubungan langsung dengan proses penyandian atau encoding dan pemahaman sandi atau decoding. C. Sebagai suatu pendekatan. D. Menelaah pengetahuan bahasa, pemakaian bahasa, dan perubahan bahasa. E. Membahas proses yang terjadi pada pembicara dan pendengar di dalam kaitannya dengan bahasa. F. Menitikberatkan pembahasan mengenai pemerolehan bahasa dan perilaku linguistik. G. Merupakan hubungan kebutuhan berekspresi dan berkomunikasi. H. Berhubungan dengan